Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ma'adda'in. Sungguh Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang berhutang sampai lunas hutangnya. Syaratnya dua. Pertama, dia betul-betul bertekad dan ikhtiar untuk membayar utangnya itu. Dan yang kedua, utangnya bukan utang yang untuk hal-hal dilarang oleh agama. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan Allah selalu bersama dengan orang yang berhutang itu sampai hutangnya lunas, maknanya ada tiga. Yang pertama, maknanya adalah Allah selalu bersamanya karena orang ini selalu bersyukur kepada Allah bahwa ada orang lain yang berbaik hati, yang terbuka hati, yang mau nolongin dalam kesulitan. Yang kedua, karena orang ini benar-benar ikhtiar, benar-benar bertekad, benar-benar tahu bahwa ini hutang harus dilunasin, harus dibayar. Tertekan jiwanya ini kalau belum lunas juga, benar gak? Sehingga dia berusaha sedemikian rupa, ikhtiar yang luar biasa agar lunas hutangnya ini. Dan yang ketiga, ini bermakna orang itu sabar. Sabar dalam menghadapi keadaan tersebut, bahwa dia ini selalu dalam keadaan yang sempit ekonominya, sehingga dia terpaksa berhutang, sempit ekonominya karena belum bisa lunas-lunas juga. Tiga hal inilah yang menurut para ulama diberikan pemahaman yang dimaksud dengan innallaha ma'adda'in, bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berhutang sampai hutangnya lunas. Kita boleh alim, boleh soleh, boleh bakti sama orang tua, boleh dermawan, boleh nyebarin agamanya Allah, tapi kita nggak pernah boleh merasa lebih baik dari orang lain nih. Karena inilah yang namanya the original sin. Ini cikal bakal dosa itu. Ketika iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Ngapain aku berikan salam penghormatan pada Adam? Ini the original sin. Dalam ajaran tasawuf disebutkan, seorang pendosa lebih mulia daripada orang yang memandang pendosa itu dengan pandangan yang merendahkan. Karena apa? Karena kita nggak tahu timeline orang masing-masing, men. Bisa jadi pada saat itu yang buat dosa dia, tapi bisa jadi beberapa saat kemudian kita yang lakuin dosa itu, atau kita lakuin dosa yang lain. Tiap orang menghadapi situasi yang berbeda-beda. Bisa jadi seseorang menghadapi situasi yang sedemikian rupa sehingga dia melakukan dosa. Belum tentu juga kita tidak akan melakukan hal yang sama. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya dengan dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Gelo gak? Ini ada saudara kita nih, buat dosa nih, dia udah taubat, kita permalukan dia. Rasul bilang, ente gak bakal mati sebelum ente lakuin dosa yang setara. Dahsyat, men. Kita tidak pernah boleh merasa lebih baik dari orang lain. Situasi orang beda. Tiap orang menghadapi situasi yang berbeda-beda. Bisa jadi seseorang menghadapi situasi yang sedemikian rupa sehingga dia melakukan dosa. Ibnu Mubarak menceritakan, waktu itu ada seorang yang siap-siap mau pergi naik haji. Istrinya lagi hamil muda. Maka dia pamit sama istrinya mau pergi menunaikan ibadah haji. Tapi istri yang lagi hamil muda ini ngidam. Dia nyium ada wangi-wangian masakan. Aduh nih, sebelum pergi haji tolong dong, saya pengen banget nih sama masakan ini, bener gak? Maka suaminya carilah di mana sumber wangi-wangian masakan tersebut. Ketemu sebuah rumah reot yang udah jelek. Dia ketok. Ada 3 anak perempuan yang hidup di dalam rumah yang udah reot itu. Maka dia bilang, ini istri saya yang idam, jabang bayi yang mau, tolong jual dong dikit makanannya, ini istri saya pengen banget. Tapi anak-anak perempuan itu menolak. Tapi dia insist, maksa untuk tetap beli. Sampai anak-anak perempuan itu mengatakan, ya Syekh, makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagimu. Orang ini kaget, bagaimana bisa? Kok ada makanan yang halal bagimu, tapi haram bagiku, katanya. Maka dia ceritakan, kami 3 bersaudara, adik-beradik, orang tua kami telah meninggal dunia. Kami gak ada yang nanggung lagi hidup kami. Udah beberapa hari kami gak makan. Kemarin kami jalan-jalan ke pasar, ada bangkai keledai. Yang kami masak ini adalah bangkai keledai tersebut yang wanginya tercium oleh istrimu. Itu sebabnya masakan kami ini halal bagi kami, tapi haram bagimu.
Itu sebabnya kita nggak bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Karena situasi yang dihadapi orang yang buat dosa itu tidak terbayangkan oleh kita. Jadi nggak mungkin Allah nggak adil, itu nggak mungkin. Kita merasa melihat orang lain hidupnya lebih baik daripada kita. Pada saat itu dunia muter, men. Siapa yang jamin orang yang kaya nggak bakal miskin? Siapa yang jamin orang yang miskin nggak bakal kaya? Siapa yang jamin orang yang sakit nggak bakal sembuh? Dan siapa yang jamin orang yang sehat nggak bakal sakit? Dunia muter. Saya umur udah dari 59, kita udah ngalamin, men. Gimana rasanya jadi orang miskin? Kita juga udah ngerasain jadi orang kaya. Kita macam-macam. Kita udah ngerasain sakit 6 bulan pakai tongkat. Udah ngerasain segala macam. Udahlah, nggak mungkin Allah maha nggak adil, itu nggak mungkin. Yang kita harus lakukan adalah selalu bersyukur. Betapa banyak orang yang lebih blangsak lagi hidupnya dibandingin kita, bener gak? Ada orang yang mungkin yang ngomong gitu mungkin sehat, dia ada tangannya 2, kakinya 2, matanya bisa ngelihat, kuping normal, bener gak? Ada orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bener gak? Dia lebih nggak adil lagi dong, dia bisa ngomel-ngomel sama Allah, bener gak? Ada yang orang nggak punya mata, segala macem, men. Syukurin aja hidup, men. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.